Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa iri melihat orang lain lebih sukses? Pernahkah kita ingin agar orang lain tahu betapa hebatnya ibadah yang kita lakukan? Atau, jangan-jangan, tanpa sadar kita merasa lebih baik dari orang lain? Jika iya, maka berhati-hatilah. Itu bisa jadi adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan hati kita. Dan jika dibiarkan, ia bisa tumbuh menjadi penyakit yang berbahaya, yang diam-diam menggerogoti keikhlasan dan merusak, atau bahkan menghapus amal kebaikan tanpa kita sadari. Penyakit ini bagaikan racun mematikan, tidak hanya merusak atau menghancurkan amal kebaikan, ia juga mampu menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit ini adalah hasad, ria, dan ujub. Apa bahaya dan dampak dari tiga penyakit ini? Mari kita mulai dari yang pertama, hasad atau iri dengki. Hasad adalah ketika hati kita sempit melihat orang lain mendapatkan nikmat, bahkan dalam tingkat yang paling buruk, berharap nikmat atau kebahagiaan itu dihilangkan darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Bayangkan, seseorang telah beribadah bertahun-tahun, sholat, puasa, haji, sedekah, namun semua amal itu sia-sia, terkikis habis, hanya karena hatinya dipenuhi iri pada teman, saudara, tetangga, atau orang lain yang diberi rezeki lebih oleh Allah. Mengapa hasad berbahaya? Hasad adalah penyakit hati yang membinasakan. Ia pelan-pelan menggerogoti keikhlasan kita dalam beribadah. Ketika kita iri pada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, seolah-olah kita tidak ridho pada ketetapan Allah. Hasad membuat hati kita sempit, tidak lapang menerima takdir, dan merasa bahwa orang lain tak pantas mendapat apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Inilah awal dari kerusakan iman, karena keikhlasan dalam beribadah akan sirna bila hati terus dikotori oleh perasaan tidak rela terhadap ketentuan Allah. Lebih dari itu, hasad kerap melahirkan dosa-dosa lain yang lebih besar. Iri hati bisa memicu lidah untuk bergibah, memfitnah, bahkan menebar kebencian. Dari satu penyakit ini, akan lahir berjuta maksiat yang merusak hubungan antar sesama umat manusia. Hasad juga mencuri kebahagiaan, hati menjadi gelisah, tidak pernah merasa cukup, dan selalu digelapkan oleh rasa tidak puas. Akibatnya, kita sulit bersyukur, mudah marah, kehilangan kendali dan ketenangan dalam hidup. Maka, waspadalah terhadap hasad, jagalah hati, bersihkan dengan zikir, dan tanamkan keyakinan bahwa setiap takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita dan untuk orang lain. Ciri-ciri orang yang terkena hasad. Orang yang hatinya telah terkena racun hasad, biasanya sulit sekali menerima keberhasilan orang lain. Hatinya sempit, dadanya terasa sesak tiap kali melihat orang lain atau saudaranya mendapatkan nikmat dan keberkahan. Bukannya bersyukur atau ikut bahagia, ia justru merasa tersaingi dan terganggu. Seakan-akan nikmat orang lain merugikan atau mengurangi jatah dirinya. Hati yang sudah dikuasai rasa iri, sangat berat untuk memuji. Kalaupun memuji, seringkali tak tulus, bahkan kadang disertai sindiran. Dalam benaknya, pujian terasa seperti mengangkat derajat orang lain lebih tinggi darinya, dan itu tidak ia relakan. Lebih parah lagi, orang yang diliputi hasad akan mudah mencari-cari kesalahan dan aib saudara sesama muslim. Ia tidak tenang melihat kebaikan orang lain, sehingga matanya hanya jeli saat menemukan kekurangan. Jika ada kabar buruk tentang orang yang ia iri, ia justru merasa senang. Kegagalan orang lain menjadi sebuah kebanggaan baginya, bahkan bisa menjadi topik utama dalam obrolannya. Semua ini adalah tanda bahwa hati sedang sakit, yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Maka, siapapun yang mulai merasakan ciri-ciri ini dalam dirinya, segeralah istighfar dan bersihkan hati. Karena hasad, jika dibiarkan, bisa menghapus iman, menggerogoti akhlak, dan merusak persaudaraan. Bagaimana cara menyembuhkan diri dari hasad? Langkah pertama untuk menyembuhkan penyakit hati bernama hasad adalah dengan menyadari bahwa semua nikmat di dunia ini datang dari Allah. Tidak ada satupun keberhasilan, kekayaan, atau kemuliaan yang hadir karena kehebatan manusia semata. Semua sudah Allah atur sesuai kehendaknya yang sempurna. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan kelebihan, jangan buru-buru iri. Ingatlah, itu adalah pemberian dari Allah, dan Allah tidak pernah salah memberi. Tugas kita bukan mempertanyakan, tapi menerima dengan lapang dada.
lalu kembali melihat ke dalam diri. Apa saja nikmat yang selama ini sudah kita miliki, namun sering kita abaikan. Syukuri apa yang ada. Setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan habiskan hidup hanya untuk melihat ke atas, karena yang sering kita lihat hanyalah kelebihan orang lain. Padahal, kita pun punya nikmat luar biasa yang layak disyukuri. Jika hasad mulai muncul, lawanlah dengan cara mendoakan orang yang kita iri. Ungkapkan dalam hati dengan tulus, "Ya Allah, berkahilah saudaraku, dan karuniakan kepadaku yang lebih baik, jika itu baik untukku." Doa ini tidak hanya melembutkan hati, tapi juga mengajarkan kerendahan diri di hadapan ketentuan Allah. Fokuslah memperbaiki diri. Hidup bukan untuk membanding-bandingkan, melainkan sebuah perjalanan untuk berjuang mewujudkan sesuatu dan menerima takdir yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah ria. Ria adalah salah satu penyakit hati paling berbahaya. Ia menyelinap masuk ke dalam niat, mengubah tujuan ibadah dari karena Allah menjadi karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Seorang hamba bisa terlihat khusyuk di depan manusia, namun kosong di hadapan Allah. Ia bisa terlihat dermawan di depan umum, namun sesungguhnya ia menanti sanjungan. Inilah yang disebut syirik kecil, karena dalam beramal, ia tidak lagi mengharap ridha Allah, tapi mengharap akan penilaian makhluk. Rasulullah SAW menyebut ria sebagai syirik kecil, dan beliau sangat khawatir umatnya terjerumus ke dalamnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Lalu para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria." Allah juga berfirman dalam surat Al-Maun, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria, dan enggan menolong sesama." Bentuk ria sangat beragam, dan sering tidak kita sadari. Ria adalah penyakit hati yang sangat halus, namun dampaknya bisa menghapus pahala ibadah tanpa kita sadari. Ia bisa menyelinap ke dalam berbagai bentuk amal, bahkan pada amalan yang secara lahiriah terlihat sangat mulia. Salah satu bentuk ria adalah dalam ibadah fisik, seperti sholat. Ketika kita sholat dengan penuh kehusyuan, hanya karena dilihat orang lain, bukan karena Allah, maka itulah ria. Hati bergetar bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ingin dipandang sebagai orang yang soleh. Begitu pula dengan perkataan. Seringkali kita tergoda menyebut-nyebut amal kebaikan kita agar mendapat pujian. Kalimat yang seolah-olah merendah, ternyata terselip harapan untuk sebuah pujian. Tak hanya itu, ria juga bisa muncul dalam penampilan, berpakaian rapi, berjubah, atau bercadar, bukan karena ingin taat kepada Allah, tapi karena ingin dianggap lebih alim dari yang lain. Bahkan dalam urusan sosial, seperti bersedekah atau membantu orang lain. Bisa jadi, niatnya bukan karena ingin mencari ridha Allah, tetapi karena ingin terlihat dermawan di mata manusia. Inilah jebakan halus dari ria. Ia menipu kita dengan wajah amal, tapi kosong dari ruh keikhlasan. Maka waspadalah, jaga niat sebelum beramal, luruskan tujuan hanya kepada Allah. Karena amalan sebesar gunung, jika dicemari oleh ria, bisa menjadi ringan tak bernilai di hadapannya. Apa dampak dan akibat ria? Ria bukan sekadar dosa kecil yang bisa dimaafkan begitu saja. Ia adalah penyakit hati yang mampu merusak akar keimanan seseorang. Salah satu akibat paling mengerikan dari ria adalah gugurnya amal. Ibadah yang seharusnya menjadi tabungan pahala, justru menjadi sia-sia di sisi Allah. Karena niatnya bukan untuknya, melainkan untuk manusia. Bayangkan, seseorang sholat, bersedekah, berpuasa, atau berdakwah. Tapi semua itu hanya demi mendapat pujian atau pengakuan manusia. Maka di akhirat yang tersisa, hanyalah kesedihan dan penyesalan. Bukan hanya amal kebaikannya saja yang rusak, tapi hati pun rusak. Ria menjadikan seseorang hidup dalam kepura-puraan, hingga terbentuklah sifat munafik, berbeda di hadapan manusia. Lain di hadapan Allah, ia sibuk membangun citra, bukan membangun takwa. Akibatnya, hidup terasa berat dan tidak tenang. Hatinya gelisah, karena selalu berharap pujian, dan kecewa saat tak mendapat pengakuan. Ia haus akan pujian dan perhatian manusia, namun lupa akan ridho Allah. Inilah sebab mengapa orang yang terjangkit ria tidak pernah merasakan manisnya iman. Maka, marilah kita jaga niat dalam setiap amal. Luruskan tujuan hanya kepada Allah. Karena hanya amal yang disertai ketulusan, yang mampu menyelamatkan kita, kelak di hari perhitungan.
Bagaimana cara menghindari riya? Menghindari riya bukan perkara mudah, karena ia menyusup halus ke dalam amal dan membisikkan niat yang menyimpang. Tapi bukan berarti mustahil. Langkah pertama adalah dengan senantiasa meluruskan niat, sebelum, saat, dan setelah beramal. Tanyakan pada diri, untuk siapa aku melakukan ini? Jika bukan karena Allah, segera perbaiki. Niat itu seperti akar pohon, jika ia kokoh maka amal akan tumbuh kuat dan berbuah pahala. Tapi jika niat rapuh atau salah arah, maka amal pun akan tumbang sebelum sampai ke langit. Perbanyak amalan yang hanya engkau dan Allah yang tahu. Salat tahajud di sepertiga malam, perbanyak sedekah tanpa nama, berdoa dalam sujud panjangmu. Insya Allah semua itu bisa menumbuhkan keikhlasan dan mematikan keinginan perhatian dan pujian manusia. Jangan lupa berdoa, memohon perlindungan darinya, seperti doa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunanmu atas apa yang tidak aku ketahui. Mari kita belajar menghilangkan sifat riya, meski itu tak selalu mudah. Yang ketiga adalah ujub, berbangga diri, merasa hebat atas amal dan pencapaian. Ujub adalah racun hati yang paling mematikan. Penyakit ini muncul ketika seseorang merasa hebat dan bangga berlebihan atas pencapaian, baik itu amal, ilmu, atau kesuksesan duniawi. Seolah-olah semua itu hasil dari usahanya sendiri, tanpa menyadari bahwa setiap nikmat sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang terjangkit penyakit ujub akan merasa dirinya lebih utama dan mulia dibandingkan orang lain. Bahkan, ujub bisa datang dalam wujud yang samar. Misalnya ketika seseorang merasa lebih suci karena rajin beribadah, atau merasa paling benar karena ilmunya lebih banyak. Perlahan tapi pasti, sifat ini akan menggerogoti dan merusak amal perbuatan baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dengan tegas dalam sebuah hadis. 3 hal yang membinasakan, kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang ujub terhadap dirinya sendiri. Mengapa ujub itu sangat berbahaya? Karena ujub membuat seseorang merasa seolah-olah segala hal yang ia capai adalah murni hasil usahanya sendiri, tanpa menyadari bahwa semua itu sejatinya adalah karunia dari Allah. Hatinya melemah, karena ia lebih percaya pada kekuatan diri daripada pertolongan Robnya. Dan ketika seseorang merasa semua karena dirinya, maka muncullah benih kesombongan. Padahal, kesombongan itu adalah sifat yang paling Allah benci, sebab hanya Allah lah yang berhak menyombongkan diri. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Tak hanya itu, ujub juga membuat hati menjadi keras, sulit menerima nasihat, bahkan meremehkan orang lain. Ia mulai memandang rendah saudara seiman. Padahal bisa jadi, justru orang yang direndahkannya lebih mulia di sisi Allah. Yang lebih parah, ujub bisa menjadi sebab terhapusnya pahala amal. Bayangkan, bertahun-tahun beribadah, namun karena hati yang dipenuhi rasa bangga diri, semua itu hilang tak tersisa. Maka waspadalah terhadap ujub, karena ia adalah jebakan halus yang menghancurkan dari dalam. Tak terlihat, tapi mematikan. Ujub dapat menghapus pahala amal kebaikan. Sebagaimana dalam kisah seorang hamba yang berkata tentang saudaranya, Allah tidak akan mengampuni si fulan, maka Allah pun berfirman, siapa yang berani mendahuluiku dalam perkara ampunan, aku telah mengampuni si fulan, dan aku gugurkan amalmu. Inilah bahayanya ujub. Ia tidak hanya membuat seseorang merasa tinggi hati, tapi juga bisa menjatuhkan derajatnya di sisi Allah. Maka perhatikanlah firman-Nya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjatuh dalam ujub? Ujub adalah rasa bangga berlebihan terhadap diri sendiri. Perasaan ini bisa menjerumuskannya ke dalam jurang kehinaan dan membuatnya lupa diri. Ia merasa bahwa segala pencapaian dan kelebihan yang dimilikinya adalah semata-mata hasil dari jerih payahnya sendiri. Padahal sejatinya semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama untuk mengatasi ujub adalah dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala kebaikan yang ada pada diri berasal dari Allah. Perbanyak istighfar dan muhasabah diri. Karena semakin kita mengenal diri,
semakin kita sadar banyaknya kekurangan dan betapa lemahnya kita. Tanpa pertolongannya, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Langkah selanjutnya adalah dengan mengingat akan kematian. Karena segala bentuk kebanggaan dunia, semua gelar, pujian, dan pencapaian tak akan berarti apa-apa di liang kubur. Teladanilah kerendahan hati para ulama salaf. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang pernah berkata, "Semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa aku banyak tidak tahu." Inilah ciri orang berilmu sejati. Makin tinggi ilmunya, makin rendah hatinya. Dan bergaulah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, tidak gemar membanggakan diri. Dari merekalah kita belajar arti tawadu yang sejati. Karena kita tahu bahwa semua apa yang telah kita miliki, pasti akan ada pertanggungjawabannya kelak. Menjaga hati adalah pekerjaan rumah dalam kehidupan setiap insan. Karena sifat-sifat merusak hati seperti hasad, ria, dan ujub bisa masuk kapan dan di mana saja tanpa kita sadari. Maka jangan lengah dan jangan pernah lelah memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Tak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Namun, mereka yang dimuliakan di sisi Allah adalah hambanya yang ketika jatuh dalam dosa, segera sadar, menyesal, dan kembali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mari kita bersihkan jiwa dengan memperbanyak istighfar dan ampunan, dan memohon kepada Allah agar menjaga hati ini dari segala bentuk penyakit hati. Sebagaimana sabda Nabi, "Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah pelindung dan pemiliknya." Saudaraku, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Semoga menjadi amal jariah yang mengalirkan pahala dan menggerakkan hati untuk semakin dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.